Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada anak-anak ustazah sholih dan sholihah, dan kepada ustadz ustazah SD Muhammadiyah Sang Pencerah, kepada ayah dan bunda sekalian, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di bulan Ramadan yang insya Allah hari ke-17 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana kita sebagai hambanya insya Allah dapat beritiba menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi menjelang berbuka puasa yang pada hari ini adalah bertema ayat-ayat kauniyah Allah. Nah, sebelum masuk ke ayat-ayat kauniyah Allah, apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah Allah yaitu ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang di dalamnya menceritakan terjadinya atau fenomena alam atau sebab akibat kejadian yang ada di alam semesta. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini ada 3 ayat kauniyah yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah ayat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra artinya bacalah. Dan untuk yang kedua, dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi dari segumpal darah kemudian dijadikan menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Dan atas kehendak Allah, kun fayakun, waktu yang sudah ditentukan, maka dilahirkan manusia baru atau individu baru dari rahim ibu. Nah, pertumbuhan bayi, dari bayi kemudian menjadi seorang balita, dewasa, dan sampai ada yang disampaikan oleh Allah sampai usia lanjut atau lansia, atau sampai pikun, hilang ingatan. Nah, jadi dari manusia tersebut berproses terjadinya dari rahim ibu kemudian sampai usia tua, dan Allah berhak untuk mewafatkan tidak harus sampai usia tua. Ada yang dari rahim sudah wafat, atau dari bayi, balita, kemudian ada yang sampai di usia lanjut, atau dari bayi sampai yang usia tua. Nah, yang kedua ayat kauniyah Allah adalah surat Al-An'am ayat 99, yang artinya, dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, dan kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Jadi dari kita menanam satu jenis pohon, misalnya menanam satu pohon jeruk, maka kemudian hari setelah turun hujan, Allah yang menurunkan hujan dari langit, tumbuhlah pohon jeruk tersebut. Kemudian setelah tumbuh
maka membentuk menjadi batang yang kemudian ada daun, bunga, dan menjadi buah. Dari satu buah itu maka timbullah banyak biji. Nah, maka nikmat dari Tuhan manakah yang kita dustakan? Dari satu menjadi banyak. Nah, kemudian ayat kauniyah Allah yang ketiga ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Dia Allah membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, dan di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, kita tahu ada dua jenis air laut yang warnanya berbeda, dan dari kedua jenis air laut tersebut tidak tercampur menjadi satu. Itu ada di Selat Gibraltar. Jadi air laut yang berasal dari air laut tengah itu berwarna biru tua. Kenapa bisa berwarna biru tua? Karena di air laut tersebut kandungan garamnya tinggi, banyak mengandung garam. Jadi asin. Nah, yang satunya berasal dari air laut Samudra Atlantik. Air laut Atlantik itu kandungan garamnya lebih rendah, maka berwarna biru muda. Nah, kedua air laut di sini berwarna biru tua dan biru muda tidak akan tercampur. Kenapa? Karena kadar garamnya yang berbeda. Dan disinilah kuasa Allah, seakan-akan ada dinding pembatas di antara kedua air laut tersebut, padahal tidak ada. Dan mereka tidak tercampur menjadi satu. Nah, demikian ketiga ayat kauniyah Allah yang saya sampaikan di sore hari ini. Maka kesimpulannya adalah, selain kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka wajib atau penting juga mempelajari artinya atau terjemahannya, supaya kita tahu dan harapannya menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah itu Maha Kuasa dan Maha Luas ilmunya, dan juga kita wajib untuk mengimani apa-apa yang Allah kehendaki. Sekian kultum sore hari ini. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, saya pribadi mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.